Dikira cupu ternyata suhu, atau kebalikannya, dikira suhu ternyata cupu. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Nah, ini sepertinya menggambarkan pada fakta ternyata suara elang yang menjadi simbol Amerika atau dikenal dengan elang botak ini ternyata bukan suara aslinya loh, melainkan suara rekaman milik elang ekor merah. Nah, suara asli elang botak adalah seperti ini. Silakan dibandingkan. Tapi, menurut saya nih, tidak ada yang salah. Sama-sama bagus, sama-sama ciptaan Tuhan. Hehe. Terlepas dari itu, kita akan lihat kemampuan hebat yang sesungguhnya dari elang botak ini, atau bald eagle. Burung elang merupakan salah satu hewan yang berperan sebagai pucuk rantai makanan dan pemangsa yang ulung. Di banyak negara, elang dianggap membawa keberuntungan dan menjadi salah satu alasannya ditampilkan di berbagai bendera nasional. Elang adalah nama umum untuk banyak burung pemangsa besar dari famili Accipitridae, dan elang memiliki beberapa kelompok genera. Elang sejati terdiri dari genus Aquila. Sebagian besar dari 68 spesies elang berasal dari Eurasia dan Afrika. Di luar wilayah ini, hanya 14 spesies yang dapat ditemukan, yaitu 2 di Amerika Utara, 9 di Amerika Tengah dan Selatan, dan 3 di Australia. Elang bukanlah kelompok alami, tetapi pada dasarnya menunjukkan semua jenis burung pemangsa yang cukup besar, besarnya sekitar 50 cm atau lebih. Sejarahnya, elang adalah simbol yang sangat umum dalam lambang. Dianggap juga sebagai raja burung. Berbeda dengan singa sebagai raja binatang. Sedangkan singa, misalnya di Inggris, biasanya melambangkan otoritas, dan sebaliknya, elang melambangkan kekuasaan. Mereka sangat populer di negara-negara Jermanik seperti Austria karena hubungan mereka dengan Kekaisaran Romawi Suci. Elang Kekaisaran Romawi Suci berkepala 2, diduga mewakili 2 divisi, timur dan barat, dari Kekaisaran Romawi kuno. Sekarang kita masuk ke biologi singkat. Burung elang termasuk hewan yang mempunyai usia yang cukup panjang, bahkan bisa sampai 70 tahunan. Semakin bertambahnya usia, sayangnya ia bakal mengurangi jam terbang dan lebih banyak menghabiskan waktu di sarangnya. Dan pada usia 40 tahunan, bulu-bulu elang akan mulai mengalami kerontokan, dan lalu paruhnya akan semakin menukik ke bawah. Dan otomatis hal itu akan membuatnya sulit terbang dan berburu. Hal pertama yang perlu diketahui, burung elang ini adalah hewan berdarah panas. Maksudnya adalah mereka dapat mengatur suhu tubuh stabil di angka 40 derajat Celcius. Tentunya untuk mengatasi situasi di mana saat mereka melintasi udara yang amat dingin. Burung elang ini akan dapat menjaga suhu panas tubuhnya. Sebaliknya, saat suhu lingkungan ada di kisaran panas, elang akan mengeluarkan keringat untuk membantu mendinginkan suhu tubuhnya. Elang-elang ini tidak semuanya memakan makanan yang sama. Beberapa elang akan memakan ikan, dan sementara yang lain akan memakan mamalia yang lebih kecil. Sekarang kita beralih ke kemampuan terbangnya. Sebagai predator, elang dapat mencapai ketinggian terbang di 10.000 kaki atau sekitar 3 km di atas permukaan laut. Dan ini dengan mudah. Mereka dapat terbang dengan kecepatan 200 sampai 300 km per jam dan juga mampu terbang di udara sekitar 5 jam. Karena habitatnya dekat air, elang botak mahir berenang. Mereka berenang dengan teknik mirip gaya dada sambil menyeret mangsanya ke daratan. Elang botak sebenarnya salah satu jenis elang laut. Mereka tinggal di dekat air seperti sungai, danau. Mereka sering memangsa ikan dan burung air. Sebagai predator, elang ini mempunyai genggaman yang sangat kuat. Mereka dapat memberikan tekanan atau menghancurkan dengan
kekuatan 400 PSI atau per square inch. Elang botak memiliki cengkraman 10 kali lipat, jauh lebih kuat daripada manusia. Dan ini sangat berguna saat mereka menggunakan cakarnya untuk mengambil ikan. Dan elang juga dikenal sebagai salah satu burung terkuat karena mampu membawa beban terberat. Dengan satu yang tercatat, mereka pernah membawa mangsa dengan berat 6,8 kg. Mereka juga memiliki penglihatan yang sangat hebat. Penglihatan elang yang cemerlang sebagian disebabkan oleh matanya yang cukup besar yang dapat menempati sekitar 50% dari kepalanya. Elang botak ini bisa melihat kelinci dari jarak 3 km dan penglihatannya tetap fokus sekalipun dengan kecepatan terbang 40 km sampai 160 km per jam. Elang memiliki panjang, berat, dan dimensi yang bervariasi, dan ini tentunya dikarenakan lingkungannya dalam banyak kasus. Sederhananya, elang yang tinggal di kawasan hutan cenderung memiliki bentang sayap yang lebih pendek, sedangkan yang tinggal di kawasan terbuka atau misalnya di laut akan memiliki bentang sayap yang lebih panjang. Elang jantan dewasa biasanya memiliki berat hanya sekitar 9 pon atau 4,1 kg dan memiliki rentang sayap sekitar 2,3 meter. Dan rata-rata elang botak jantan merupakan salah satu burung elang terbesar di dunia. Diperkirakan elang yang lebih besar hidup di Selandia Baru hingga tahun 1400. Dan katanya rentang sayap mereka mungkin mencapai 3 meter. Nah, paruh elang ini mengandung keratin, yang berarti ia tumbuh sepanjang waktu, mirip seperti rambut dan kuku manusia. Beralih ke siklus reproduksi, elang jantan dan betina cenderung tinggal bersama sepanjang hidup mereka. Mereka membangun sarang setiap tahun di tempat yang sama. Dan ada satu hal yang menarik dari elang botak ini dalam proses merayu saat musim kawin. Ada yang namanya sky dancing. Sky dancing adalah di mana elang botak bisa kawin saat terbang. Namun tepatnya tarian langit yang dramatis ini dikenal saat jantan merayu betina dengan serangkaian hal-hal yang mengesankan, mulai dari pengejaran berkecepatan tinggi hingga jatuh bersama dengan cakar terkunci dari tempat yang sangat tinggi menuju tanah. Burung elang ini masuk dalam kategori hewan ovipar atau bertelur. Nah, setelah bertelur, burung elang betina akan menjaga anak-anaknya di atas pohon yang tinggi sampai elang itu bisa terbang sendiri. Telur dari burung elang mempunyai kontur yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan predator lain. Elang betina akan menghabiskan sebagian besar dari 35 hari untuk menjaga telurnya tetap hangat. Sementara elang jantan memastikan makanan dibawa ke sarangnya. Nah, saat bayi elang lahir, mereka ditutupi bulu abu-abu dan tidak memiliki pola coklat dan putih yang khas sampai mereka berusia 4 tahun. Dan seekor bayi elang botak atau anak elang biasanya menjadi dewasa setelah mereka berusia 10-14 minggu. Sarang elang botak disebut Aries. Adalah sarang burung terbesar yang tercatat. Biasanya ditemukan di puncak pohon tinggi pada ketinggian 60 hingga 200 kaki. Mereka dapat mencapai ukuran 4-6 kaki. Terbuat dari ranting, tongkat, rumput, dan puing-puing alami lainnya. Dan ini menjadi rumah yang nyaman bagi elang-elang dan keturunannya. Hidung Anda tersumbat. Inhaler Caplang segera melegakan pernafasan Anda. Inhaler Caplang bekerja lebih cepat, lebih aman. Menurut All About Birds, sarang terbesar elang botak terdapat di Florida dengan ukuran yang berdiameter 2,9 meter dan tinggi 6 meter. Beralih ke hubungan dengan manusia. Elang ini telah digunakan di banyak negara, terutama di institusi kepolisian dan juga tentara. Elang digunakan dan dikerahkan juga oleh pasukan perbatasan India, polisi Belanda, dan polisi Swiss. Beberapa elang telah dilatih untuk menjatuhkan drone yang tidak diinginkan di wilayah udara negara-negara tersebut. Nah, sekarang kita masuk hubungan erat antara elang dan Amerika. Semua orang pasti mengenal elang botak,
burung pemangsa sangar dan juga burung nasional negara adidaya di Amerika Serikat. Mereka dikagumi karena ukuran dan ketangkasannya saat berburu. Di mata penduduk asli Amerika, burung ini dianggap sakral dan penting. Nah, yang penting untuk diketahui, mereka sebenarnya nggak botak. Sampah, kreatornya tae, jancok gitu. Walaupun orang banyak bilang elang botak, sebenarnya awalnya berawal dari kata bald, dari bald eagle. Datang dari bahasa Inggris kuno, yaitu balding, yang berarti kepala putih. Nah, elang yang ditampilkan pada mata uang Amerika Serikat ternyata dimodelkan oleh elang botak asli bernama Peter, yang dulu tinggal di atas US Mint, dan setelah kematiannya pada tahun 1836, Peter tetap dipajang di dalam gedung tempat dia pernah bersarang. Namun dulu, selama paruh pertama abad ke-20, elang botak pernah dianggap sebagai ancaman bagi industri penangkapan ikan salmon, dan lebih dari 100.000 elang botak akhirnya dibunuh karena hal ini. Dan selain itu, burung elang juga banyak sekali diburu di Amerika Utara terutama karena mereka sangat diminati untuk diambil bulunya. Sekian, terima kasih.